kali ini akan dibahas materi dari pembahasan sebelumnya tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana Insinyur Soekarno setelah menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan keesokan harinya, di mana Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan, di mana kalimat pertama dari teks proklamasi ini merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Yang dimana kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, lalu kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Di mana pada pukul 4 pagi subuh, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut, di mana semua tokoh yang hadir menyetujui tentang konsep proklamasi tersebut. Di mana pemerasan kemudian timbul, siapa nih yang menandatangani teks proklamasi tersebut, di mana kemudian Hatta mengusulkan bahwa yang menandatangani itu seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Tapi Soekarni dari golongan pemuda mengusulkan nggak usah semuanya yang harus menandatangani yang hadir, tetapi cukup Soekarno dan Hatta aja atas nama bangsa Indonesia. Soekarno juga mengusulkan bahwa Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Kemudian usulan dari Soekarno ini diterima, lalu Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang naskah yang hasil ketikan Sayuti Melik, antara lain kata tempo diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian penulisan tanggal yang tertera Jakarta 1785 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian Soekarno mengusulkan pembacaan proklamasi dilakukan di rumahnya Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian pertemuan ini kemudian dibubarkan, lalu setelah menetapkan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45 pukul 10 pagi. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 45, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di mana halaman rumah Soekarno ini dipadati oleh massa untuk Soekarno membacakan teks proklamasinya. Di mana Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendra Ningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara, di mana Latif ini dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan dari tentara Jepang. Tepat pukul 10 pagi, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai, di mana setelah pidato dan juga pembacaan proklamasi selesai, lalu dilakukanlah pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan juga S. Suhud, di mana rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian upacara proklamasi ditutup oleh sambutan dari Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan juga Dr. Muwardi. Dan ini ada gambar dari upacara bendera proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45. Di mana puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45, di mana sebagian besar rakyat Indonesia dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu sendiri, di mana ada yang beranggapan juga bahwa kemerdekaan itu ialah bebas dari segala-segalanya, yang mereka berusaha untuk melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya, di mana sikap ini kemudian memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap tentara Jepang maupun penguasa pribumi yang pro terhadap penjajah ya. Di mana rakyat Indonesia baik di pusat maupun daerah kemudian melakukan perlawanan dan juga aksi-aksi yang mendukung diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 di pusat di Jakarta ini menghendaki adanya para pemimpin perjuangan kemerdekaan bertemu dengan rakyatnya dan berbicara langsung di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Di mana rencana ini ada dilakukan 2 cara ya. Pertama, persiapan pengarahan massa dan penyampaian rencana itu kepada presiden. Di mana Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dipilih secara aklamasi oleh PPKI menyetujui rencana tersebut, yang kemudian juga melantik para menteri-menterinya. Di mana kemudian ada masalah yang timbul, yang di mana sikap tentara Jepang terhadap rencana tersebut, yang di mana presiden itu mempertimbangkan supaya tidak ada terjadi bentrokan massa dengan tentara Jepang. Kemudian presiden itu memutuskan rapat kabinet ya di kediaman presiden, di mana sidang kabinet ini pada tanggal 9 September 45 dan berlangsung sampai tengah hari.
kemudian ditunda sampai esok harinya lagi jam 10 pagi. Di mana pada sidang berikutnya dilaksanakan di lapangan Banteng Barat dan juga dihadiri oleh para pemimpin pemuda atau para pemimpin Badan Perjuangan. Di mana para pemimpin pemuda ini menghendaki adanya pertemuan antara pemimpin bangsa dengan rakyatnya supaya tidak dibatalkan. Di mana akhirnya pertimbangan ini disetujui. Di mana presiden juga wakil presiden beserta para menterinya kemudian menuju lapangan Ikada, di mana ternyata lapangan Ikada ini sudah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Sedangkan tentara Jepang juga sudah siap-siap dengan senjata lengkap dan juga tank-tanknya. Melihat hal ini, maka mobil presiden juga wakil presiden kemudian diberhentikan sebentar dulu oleh komandan jaga sebelum dipersilakan masuk ke lapangan Ikada. Kemudian Soekarno menuju panggung dan menyampaikan pidato singkatnya setelah memasuki lapangan Ikada, di mana Soekarno meminta dukungan dan juga percaya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaannya, patuh dan disiplin dalam pidatonya, di mana kemudian Soekarno memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib. Kemudian imbauan tersebut dipenuhi oleh massa, dipatuhi oleh massa yang memadati lapangan Ikada. Kemudian fenomena ini dianggap sebagai salah satu manifestasi atau kenyataan pertama dari kewibawaan pemerintah Indonesia kepada rakyatnya, di mana walaupun rapat ini dilangsungkan secara singkat, tetapi berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan juga memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Dan ini ada gambar dari pidato Soekarno di lapangan Ikada. Mengenai berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah Indonesia, di mana paket kemerdekaan itu sampai ke setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan juga berbagai tempat umum lainnya, di mana rasa syukur dilakukan dengan berbagai cara ya, di mana di tempat-tempat ibadah, di mana bukan hanya diucapkan secara lisan tapi juga dengan perbuatan, di mana semangat kemerdekaan ini kemudian telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah, di mana pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45, Indonesia masih belum punya kepala pemerintahan dan juga sistem administrasi wilayah yang jelas. Kemudian dibentuklah kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, di mana kemudian para pemimpin membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Kemudian PPKI segera melakukan rapat-rapat yang dimana ada keputusan pentingnya, antara lain sebagai berikut. Di mana rapat pertama putusannya rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan juga UUD Negara Republik Indonesia, di mana kemudian Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPPKI sebagai rancangan awal dan juga ada sedikit perubahan kemudian disahkan menjadi UUD 45, yang dimana terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan terdiri atas 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan juga 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dan dengan demikian Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara yang dimana menentukan arahnya sendiri. Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai presiden juga presiden pertama secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat, yang dimana kemudian lagu kebangsaan Indonesia itu diiringi penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 45 kemudian memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi bekas jajahan Hindia Belanda. Antara lain provinsi itu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Di mana kemudian Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya, di mana ada 13 kementerian ya, di mana pada tanggal 12 September 45 dibentuklah susunan kabinet pertama, di mana sebagai kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat kemudian diberhentikan oleh presiden, tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 45. Adapun susunan kabinet RI yang pertama adalah sebagai berikut. Ini ada Menteri Dalam Negeri sampai yang paling bawah Menteri Negaranya ya, ada 16 menteri ya, kabinet pertama dalam pemerintahan Indonesia. Selain itu diangkat pula 4 pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga, ada Kusuma Atmaja, Mahkamah Agung, Gatot Taruna Miharja, Jaksa Agung, AG Prigodo Dikdo, Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wiryo Pranoto, juru bicara negara. Lalu tanggal 22 Agustus 45 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang untuk menggantikan PPKI, di mana
Soekarno-Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia, di mana seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno-Hatta menjadi anggota KNIP, kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 45. Tugas dan wewenang KNIP itu menjalankan fungsi pengawasan dan juga berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi BKR, Badan Keamanan Rakyat, sebagai badan kepolisian untuk menjaga keamanan, di mana kemudian sebagian besar BKR ini terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan juga HEIHO, di mana pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi sebagai tokoh perawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar terpilih sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat tersebut, Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Di sini kemudian nanti akan dibahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari perjuangan fisik maupun perjuangan diplomatiknya. Di sini kalau yang diplomatika perjanjian Renville contohnya ya. Sedangkan perjanjian fisika pertempuran Surabaya 10 September 45. Itu akan dibahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.